Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, mari sama-sama kita buka kuliah hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membaca Al-Quran. Silakan Lita dibaca Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin qadif taraina 'alallahi kadziban in udna fi millatikum ba'da idza najjanallahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'alallahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran dapat berjalan kuliah dengan baik dan saudara bisa memahami materi ini dengan mudah ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan sekarang sudah masuk 9 ini ya, setelah ujian kemarin. Materi saat ini kita akan bahas terkait pembiayaan transaksi musyarakah ya, akuntansi pembiayaan musyarakah. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, akuntansi pembiayaan mudharabah. Pada dasarnya untuk akuntansi pembiayaan musyarakah ini
tidak terlalu jauh berbeda dengan pembiayaan mudharabah. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan musyarakah. Daunnya dari mana? Dari pemahaman konsep dasar dari transaksi musyarakah ini, apa karakteristiknya, dan perbedaan dengan mudharabah itu apa? Apa yang menjadi titik perbedaannya? Dua-duanya kan sama-sama pembiayaan bagi hasil ya, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dua-duanya itu sama. Mudharabah dan musyarakah itu bagian dari prinsip musyarakah. Untuk materi sebelumnya sudah ada Bapak kirim ke e-kampus. Sudah ada yang buka dan akses? Tidak ada. Sudah, Pak. Udah, berarti udah baca ya. Sudah ada video juga Bapak kirimkan itu. Nah, ini untuk memudahkan. Sekarang kalau Bapak jelaskan berarti bisa lebih mudah untuk dipahami karena mungkin sifatnya pengulangan kalau memang saudara sudah membacanya. Atau mempertegas apa yang sebelumnya dibaca jadi ragu, sekarang kita pertegas. Jadi nggak ragu lagi berarti. Akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah itu aturannya atau ketentuannya ada di PSAK Syariah 106. Ini slide-nya Bapak Syar kelihatan? Ada kelihatan? Kelihatan. Oke, kita mulai dari beberapa definisi sini ya. Pemahaman saja, ini sifatnya pengulangan karena materi ini mungkin sudah ada dalam mata kuliah fikih muamalah, ada ini ya. Yaitu terkait pertama jenis ya. Jadi syirkah itu kalau kita lihat dari letter fikih itu ada dua, ada syirkah amla, ada syirkah uqud. Amla itu musyarakah hak milik ya, tentang kepemilikan, di mana kepemilikan benda itu tidak perlu akad, dia otomatis itu ya. Yaitu ada syirkah ikhtiariyah, ada syirkah jabariyah. Ikhtiariyah atau ikhtiar gitu ya. Ini memang ada ikhtiar di situ, pembelian atau pemberian pada dua orang. Bisa jadi ini dalam keluarga, ada saudara punya adik, punya kakak, kemudian ada pembelian barang oleh orang tuanya, kemudian itu dimiliki secara bersama-sama. Itu amlak, jadi syirkah dalam kepemilikan, hak milik gitu ya. Kemudian ada syirkah uqud, yaitu asyirkatul akad, berdasarkan akad. Jadi ada akadnya di situ, akad kerjasama dua orang atau lebih yang berserikat dalam modal atau dalam keuntungan. Kalau amlak berarti syirkat dalam kepemilikan, memiliki kendaraan sepeda motor, jadi berserikat dalam memiliki itu. Kalau syirkatul uqud, jadi syirkatnya memang ada proses akad di situ, sehingga ada akad mereka untuk bekerja sama di situ. Akadnya akad kerjasama itu uqud atau akad gitu ya. Kemudian antara dua orang. Itu jenisnya, ada syirkat amlak, syirikat dalam kepemilikan, syirikat dalam akad ya. Atau bisa jadi dia ini berserikatnya dalam ada akadnya dalam kerjasama itu. Artinya kalau tidak ada akad berarti tidak ada syirikat di situ. Kalau syirikat kepemilikan terhadap satu barang ini tidak ada akad di situ ya. Jadi memiliki itu memang secara ikhtiar atau jabariyah. Kalau jabariyah itu berarti otomatis itu ya, terkait harta warisan. Kalau meninggal seseorang, nah ahli warisnya berarti memiliki barang tersebut, benda secara otomatis sebagai ahli waris. Oke, kita masuk ke masyarakat. Kita ambil dari pemahaman atau penjelasan terkait pengertian masyarakat di PSAK 106, itu paragraf 4 yang menjelaskan kalau musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Usaha tertentu ini usahanya produktif, seperti halnya mudharabah ya, menghasilkan barang dan jasa. Nah, di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana. Nah, ini catatan perlu dipahami ya. Kalau dalam musyarakah itu masing-masing pihak itu memiliki kontribusi dana. Kalau dalam mudharabah
dana dalam usaha tersebut, dana atau modalnya itu sepenuhnya ditanggung oleh salah satu pihak sebagai pemilik dana atau sahibul mal, pihak yang lain sebagai pengelola. Tetapi kalau dalam musyarakah itu masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan nanti akan dibagi sesuai kesepakatan. Yang disepakati tetap nisbah ya. Kemudian kalau kerugian itu ditanggung berdasarkan kontribusi dana. Dananya juga sama, ada kas dan ada non kas. Yang penting tidak melanggar ketentuan syariah. Jadi dalam musyarakah kalau kita bandingkan dengan mudharabah, perbedaannya pertama terletak dari kontribusi dana. Kontribusi dana itu semua pihak yang terlibat akad itu memiliki kontribusi dana. Apakah dua pihak atau lebih, satu, dua orang atau tiga orang atau empat, masing-masing pihak itu memiliki kontribusi dalam hal dana. Ya, kemudian nanti untuk keuntungan, bagaimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang disepakati adalah nisbah, porsi masing-masing pihak ya. Nanti kalau rugi, nah bedanya lagi kalau dalam mudharabah kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama tidak ada kelalaian pengelola. Tapi kalau dalam musyarakah kalau terjadi kerugian bukan karena kelalaian dari pengelola, nah itu kerugian dikembalikan ke berapa kontribusi dananya. Nah, itu saja yang ditanggung. Tidak semua kerugian ditanggung oleh salah satu pihak ya, tapi ditanggung bersama. Yang penting penyebab ruginya adalah bukan karena kelalaian, jadi faktor alam umpamanya ya. Kemudian kita lihat dari porsi dana para mitra musyarakah ya. Nah, itu dari porsi dana dapat dibedakan ada musyarakah permanen, ada musyarakah mutanakisah. Ini dilihat di porsi dana. Kalau permanen berarti porsi dana mitra yang berserikat itu pihak pertama, kedua atau dan seterusnya dari awal akad sampai berakhirnya akad, porsi modalnya tidak berubah. Porsi dananya tidak berubah sampai berakhir akad. Tetapi kalau yang mutanakisah ini menurun. Artinya salah satu pihak atau salah satu mitra kontribusi dananya akan dialihkan kepada pihak yang lain sehingga nanti pada akhir akad pemilik dananya cuma satu. Jadi nanti akan ada pengalihan kepemilikan. Jadi modalnya akan dikembalikan secara beransur-ansur. Yaitu mutanakisah. Nah, nanti yang akan kita pelajari sekarang yang permanen dulu ya, yang masyarakat nanti untuk pertemuan berikutnya. Kemudian dalam pengelolaan, dalam manajemen ya, dalam mengelola usaha, itu mitra itu bisa aktif, bisa pasif. Kalau aktif berarti mitra itu ikut mengelola usaha. Semuanya aktif berarti semuanya ikut mengelola. Atau mitra pasif, berarti tidak ikut mengelola. Nah, kalau dalam bank syariah, dalam akad musyarakah itu banyak bank bersifat mitra pasif. Jadi bank tidak ikut mengelola, hanya kontribusi dana. Yang aktif mengelola tetap nasabah. Ini alurnya, silakan bisa dilihat alur transaksinya ya. Di sini ada transaksinya. Ini alur transaksi pembiayaan musyarakahnya. Bentuk alurnya ini ada kesamaan dengan mudharabah ya. Nah, terutama ada keuntungan dan kerugian. Tapi di sini perbedaannya ada kontribusi masing-masing pihak, bank syariah dan nasabah. Bank syariah memberikan kontribusi modal, nasabah juga memberikan kontribusi modal. Usahanya dijalankan, kalau dapat untung dibagi sesuai dengan nisbah masing-masing. Kalau rugi ditanggung sebesar porsi modal masing-masing pihak. Ya. Nah, nanti kalau saudara, kalaupun nanti punya lembaga keuangan syariah atau ingin melakukan pembiayaan atau melakukan suatu usaha yang sifatnya bekerja sama, nanti sistem bagi hasil, tergantung pilihannya. Kalau nanti ada 2 orang atau 3 orang, kalau salah satunya sebagai penyandang dana, menyerahkan modal, yang lainnya pengelola, berarti itu mudharabah namanya. Tetapi kalau masing-masing pihak memiliki ikut menyetorkan dana modalnya, maka itu musyarakah namanya. Ya, nanti akan berdampak kepada bagi hasilnya, kemudian kerugian yang akan ditanggung. Nah, itu
Itu saja perbedaan. Nah, ini akuntansi untuk bank syariah yang pasif. Bank syariah itu kan pasif ya, tadi Bapak sudah jelaskan. Dalam pembiayaan masyarakat ini bank bersifatnya pasif, tidak aktif. Artinya tidak ikut mengelola. Paling bank ikut mengawasi saja, monitor. Tidak terlibat langsung dalam manajemen. Oke, dalam PSAK Syariah 106 itu dijelaskan paragraf 27 sampai 30 itu terkait pengakuan dan pengukuran. Maksud dari pengakuan pengukuran itu adalah dana yang bank sudah sepakati untuk diserahkan sebagai bagian dari pembiayaan masyarakat ini, itu bank akui sebagai investasi masyarakat. Berapa besarnya, kapan diakui saat pembayaran kas atau saat aset non kas diserahkan. Kemudian berapa jumlah yang akan diakui, ya sebesar yang diserahkan. Kalau dia kas, itu sebesar jumlah yang dibayarkan. Kalau seandainya asetnya non kas, yang diambil nilai wajar. Nah, ini kan sama dengan yang untuk apa kemarin ya. Kalau nilai wajarnya, ada selisih nanti ya. Kalau nilai wajar dengan nilai tercatat selisihnya lebih besar nilai wajar, selisihnya diakui sebagai keuntungan dan diakui sebagai dan diamortisasi selama masa akad. Kalau nilai wajar lebih kecil berarti rugi, diakui sebagai kerugian. Oke, Bapak ulang lagi ya. Dalam proses pengakuan bank, dana yang bank serahkan untuk modal akad musyarakah itu bank akui sebagai investasi musyarakah. Kapan diakui? Saat pembayaran kas atau saat modal non kas diserahkan. Berapa besarnya? Kalau kas itu diukur sebesar yang dibayarkan. Kalau non kas sebesar nilai wajar. Seandainya terjadi nilai wajar lebih besar daripada nilai tercatat, akui sebagai keuntungan dan diamortisasi. Kalau nilai wajar kecil, catat sebagai nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat, nah itu akui sebagai kerugian. Oke, ini aturannya sama dengan yang kemarin yang sudah kita pelajari. Ingat saja itu aturannya. Nah, untuk menjelaskan lanjut, Bapak masuk langsung ke contoh. Ini ada akad pembiayaan masyarakat antara nasabah Bu Inisa dengan Bank Syariah. Usahanya penggilingan padi. Akad ditandatangani tanggal 2 Februari ya. Nah, dengan skemanya masyarakat. Nilai investasi 80 juta, kontribusi bank 60 juta, kontribusi Ibu Nisa 20 juta. Ya. Nanti pembayaran atau penyerahan modal oleh bank ke nasabah itu dua tahap. 35 juta dan 25 juta. Tahap pertama 12 Februari diserahkan, tahap kedua 2 Maret. Oke. Dinda Delvita, kontribusi bank di sini 60 juta ya. Itu berapa persen itu dari nilai investasinya? Berapa Dinda? %25, Pak. 25% ya. Nasabahnya 20%. Nisbah disepakati antara dua pihak. Nah, di sini sebagai contoh ini nisbahnya untuk nasabah 75, bank 25. Kenapa lebih besar nasabah di sini? Karena nasabah ini sebagai mitra yang aktif, bank mitra yang pasif ya. Jangka waktu 6 bulan. Oke, di sini kalau lihat di tanggal penyerahan modal, ini bisa kita ketahui kapan ini usaha ini dianggap mulai berjalan. Pelita. Kapan ini usahanya dianggap berjalan? Pelita? Tanggal berapa? Tanggal 2 Februari, Pak. Tanggal? 2 Februari. 2 Februari. 2 Maret. Tanggal? 2 Maret. Mulai jalan tanggal 2 Maret. Sama aturannya dengan yang sebelumnya ya. Berarti dianggap mulai kapan? Tanggal 2 Maret. Yaitu saat semua modal diserahkan. Terakhir kan modalnya diserahkan 25 juta ini tanggal 2 Maret. Berarti mulai 2 Maret itu sudah dianggap usahanya sudah mulai jalan ya. Ingat ya aturannya kapan mulai berjalan? Usaha dianggap mulai berjalan pada saat seluruh modal dari bank sudah diserahkan semuanya. Itu terakhir 25 berarti 2 Maret mulai. Berarti mulai hitungan 1 bulannya 2
April, 2 Mei, 2 Juni, 2 Juli, 2 Agustus, dan terakhir 2 September. Oke ya, biaya administrasi 600.000. Nah, ini Bapak hitungnya langsung nominal saja ya, tidak buat presentasi untuk memudahkan saja. Kemudian objek bagi hasil itu yang akan dibagi itu adalah laba bruto. Laba bruto itu sama dengan net revenue sharing, pendapatan kotor ya, yaitu selisih harga jual kurangi dengan harga pembelian. Kemudian skema pelaporan dan pembayaran dilakukan setiap 3 bulan, berarti 2 kali masa ya, 2 kali bayar. Kan dari 6 bulan, 3 bulan dibayarnya. Di sini 3 bulan pertama berarti 2 April, 2 Mei, 2 Juni, itu dibayar 2 Juni. 3 bulan berikutnya 2 Juli, 2 Agustus, 2 September. Paham ya? Ini untuk pemahaman soal saja. Nanti untuk pokok yang 60 juta ini akan dikembalikan nasabah saat akad berakhir, yaitu akad berakhir tanggal 2 September. Kita buat jurnalnya ya. Jurnal yang pertama itu saat akad. Saat akad. Akadnya tanggal 2 Februari. Karena akad dan penyerahan modal terpisah, maka tanggal 2 saat akad disepakati kita bentuk yang namanya rekening administrasi dalam. Ya, yaitu membentuk kontrak komitmen investasi masyarakat pada kewajiban komitmen investasi masyarakat. Itu kontraknya, dan ada kewajiban dari bank. Jumlahnya berapa ya? Sebesar yang disetujui oleh bank, 60 juta. Kemudian kita catat biaya administrasi. Biaya administrasi ini memang selalu dicatat pada saat akad ya. Di bank itu saat akad atau dicatat adminnya. Ini kalau 600.000 ini admin dibayar cash, berarti kas bertambah berarti. Kalau debit rekening berkurang. Nah, jumlah yang dibayarkan ini biaya administrasi itu diakui oleh bank sebagai pendapatan administrasi 600.000. Dikredit karena pendapatan bertambah. Ini satu saat akad ditandatangani. Berikutnya saat penyerahan modal ya. Modal diserahkan 2 kali penyerahan. Pertama 12 Februari dan kedua tanggal 2 Maret. Nah, ini yang banyak lupa, seperti yang kemarin soal latihan yang diberikan selalu lupa ini ya. Pas saat diserahkan dibayarkan cashnya 35 juta, maka itu langsung diakui oleh bank sebagai investasi masyarakat. Saat diserahkan, kemudian jumlahnya berapa sebesar diserahkan, itu 35 juta. Kemudian kreditnya kalau kas diserahkan berarti kas bank berkurang. Kalau nasabah minta transfer rekening berarti dikredit juga ya, rekening nasabah bertambah 30 juta. Nah, yang ini yang sering, yang kemarin Bapak lihat banyak yang lupa ini. Membalik akun ini ya, sebelumnya di atas kan kontrak komitmen. Nah, pada saat diserahkan jangan lupa dibalik kewajiban komitmen terhadap kontrak komitmen. Nah, ini di bawah ini jangan lupa. Ini artinya kewajiban komitmen bank sudah selesai ditunaikan, maka itu dibalik, pindahkan ke debit kewajibannya, pindahkan ke kredit kontrak. Sehingga nilai ini berkurang. Besarnya berapa ya? Sebesar dana yang diserahkan, jangan sesuai dengan yang dibiayai, sesuai yang diserahkan. Oke, begitu juga dengan periode yang tetap kedua. Sama ya, diakui sebagai investasi, jumlahnya berapa yang diserahkan. Kasnya berkurang, atau rekening nasabah bertambah. Kewajiban komitmen pada kontrak. Oke, sudah ada 2 ya. Pertama saat akad, yang kedua saat penyerahan modal. Berikutnya saat menerima pembayaran bagi hasil. Kita lihat ketentuannya ada di paragraf 34 PSHK 106. Pendapatan usaha investasi masyarakat diakui sebesar bagian mitra pasif. Nah, diakui sebesar bagian mitra pasif. Tadi di soal bagian mitra pasif itu adalah nisbahnya 25%. Sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi masyarakat diakui sesuai dengan porsi dana. Oke, kita lihat dari hasil dulu ya. Bapak sampaikan di sini untuk ini angka-angka ini Bapak buat sebagai contoh saja, bukan angka real. Jadi jangan ditanya dari mana Pak angkanya Pak.
Angka memang hanya diprediksi saja, dibuat saja angkanya. Karena tadi sudah dijelaskan ada 2 kali pembayaran bagi hasil ya. Nah, ini kita anggap 2 masa panen. Panen pertama, panen kedua. Kalau panen pertama dapat laba bruto 14 juta. Berapa untuk bank? Ya itu 25% seperti yang disepakati dalam soal tadi. Yaitu 3.500.000. Dibayarnya kapan? Tanggal 2 Juni jatuh temponya. Panen kedua dapat laba bruto 16 juta. Porsi bank berapa? 25% kali 16 juta, 4 juta. Bayarnya tanggal berapa? 12 September. Jadi kewajiban membayar nasabah itu tanggalnya 2 Juni 1, 12 September 1. Jumlahnya ini 3.500 dan 4 juta. Oke. Nah, ini transaksinya ini untuk proses pencatatan supaya sekali jalan ini maksudnya ya. Dan bisa menjelaskan keduanya. Ini Bapak masa panen pertama dibayar dan dilaporkan sama tanggalnya. Panen kedua dibayar, dilaporkan dan bayar tanggalnya beda. Bagaimana prosesnya? Ini caranya. Ini cara pencatatan kalau seandainya berbeda tanggal pelaporan dan tanggal pembayaran. Kita contohkan untuk yang pertama dulu, 2 Juni. Bayar tanggal 2 Juni, nah, dibayarnya sesuai dengan tanggal di tempo. Nah, kalau ini mudah ini catatnya. Berapa dia bayar? 3.500.000. Apa itu? Adalah bagi hasil untuk nasabah bank. Berarti tinggal kita catat kalau nasabah bayar kas, berarti kas bank bertambah 3.500.000 di debit. Kalau di debit rekening, berarti rekening Ibu Anissa berkurang 3.500.000. Nah, karena dibayarnya adalah pendapatan bagi hasil untuk bank, maka langsung akui sebagai pendapatan bagi hasil investasi musyarakah di kredit. Nama akun pendapatan ini boleh ditulis investasi musyarakah, boleh tidak ya. Saudara mau ganti ini langsung saja boleh. Pendapatan bagi hasil musyarakah, investasi tidak tulis nggak apa-apa. Yang penting nama akunnya konsisten dibuat dari awal. Kalau menggunakan istilahnya pendapatan bagi hasil musyarakah ya itu saja. Jangan gunakan beda-beda. Ya. Nah ini kalau tepat waktu sesuai dengan tanggal ditempuh. Kalau nggak sesuai dengan tanggal ditempuh bagaimana? Contohnya untuk periode yang kedua harusnya tanggal 2 September dibayarnya tanggal 12 September. Maka ini kita 2 kali mencatatnya. Saat tanggal ditempuh 2 September, nah, catat dulu sebagai aku itu sebagai piutang pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta. Ya. Kemudian pendapatan bagi hasil musyarakah akural 4 juta. Di tanggal tempo. Artinya kewajiban nasabah harus dibayarkan, tapi dia tidak dibayarkan, maka kita akui, bank akan akui sebagai piutang pendapatan bagi masyarakat. Harusnya pendapatan sudah masuk, sudah bisa diterima, tapi tidak bisa diterima, maka akui dulu sebagai pendapatan bagi masyarakat akural. Akural itu artinya kita catat saja dulu, belum bisa kita masukkan sebagai bagian pendapatan yang akan dibagi. Nah, saat dia bayar baru kita catat. Bayarnya 4 juta berarti kalau kas bertambah. Kalau debit rekening berarti rekeningnya berkurang. 4 juta. Kreditnya apa? Kreditnya yang dibayarnya kan piutang yang di atas nih. Maka piutangnya pindah ke kredit. Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta. Kemudian baru diakui pendapatan. Kalau di atas kan baru kita akui sebagai akural. Sekarang sudah masuk cashnya berarti bisa diakui sebagai pendapatan bagi hasil musyarakah. Cara mencatatnya tinggal di debit pendapatan bagi hasil musyarakah akural dan di kredit pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta. Selesai berarti. Jadi kalau pembayaran tidak tepat waktu, berarti ada 2 kali kita mencatatnya. Catat saat tanggal jatuh tempo dan kedua catat saat nasabah bayar. Oke, sudah ada 3 itu ya. Saat akad, saat penyerahan modal, saat pembayaran bagi hasil, dan terakhir saat akad berakhir. Kalau akad berakhir berarti ada pengembalian modal. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya dulu. Ada? Pelita, ada pertanyaan Pelita? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, kalau tidak ada Pak, akad berakhir. Sekarang akad berakhir. Akad berakhir tanggal 2 September, harusnya tanggal 2 September ya. Kalau akad berakhir 2 September berarti nasabah harus mengembalikan
jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank atau jumlah dana yang bank serahkan. Berapa tadi jumlah dananya, Dinda? Jumlah pembiayaan yang bank berikan berapa tadi, Dinda? Berapa, Dinda? 60 Berapa? juta. 67 juta. Sebesar 60 juta. Oke. Itu dikembalikan oleh nasabah ke bank. Kalau dikembalikannya kas, berarti dicatat 60 juta masuk, kas bertambah. Kalau dapat rekening berkurang. Kemudian investasi masyarakat. Kalau tadi pada saat modal diserahkan, diakui masyarakat investasinya di debit karena investasi bertambah nilainya. Karena kan dia bagian dari aset ya. Kalau sudah selesai berarti investasi masyarakatnya pindah ke kredit 60 juta. Selesai berarti. Ini kalau bayarnya tepat waktu. Bagaimana kalau tidak bayar tepat waktu? Artinya tanggal 2 September ini nasabah tidak mengembalikan modal. Nah, kalau tidak dikembalikan modal, maka akui itu sebagai piutang investasi masyarakat jatuh tempo pada investasi masyarakat. Pada saat dia bayar baru masuk kas atau rekening Ibu Anissa pada piutang investasi masyarakat jatuh tempo. Selesai berarti. Oke, jadi saat akad berakhir, apakah modal dikembalikan semuanya atau pada saat tempo modal tidak bisa dikembalikan? Kalau bisa dikembalikan berarti kas pada investasi masyarakat 60 juta. Kalau tidak berarti akui dulu sebagai piutang investasi masyarakat jatuh tempo pada investasi masyarakat. Nah, itu saja. Selesai berarti. Ada pertanyaan? Alivia, ada pertanyaan Alivia? Tidak, Pak. Enggak, kalau enggak Pak tanya berarti. Serina ada pertanyaan, Serina? Ada, Pak. Oh, silakan. Berarti akun yang terakhir tadi, Pak, yang pengembalian modal tuh nama akunnya enggak itu, Pak? Nama keterangannya. Pengembalian modal ke kas rekening Ibu Nisa, gitu, Pak. Kenapa dibuat akun baru? Akun Bukan, Pak. yang kita buat mencatat ini nggak ada akun baru yang kita buat ya. Akunnya kita putar-putar saja yang sudah ada di atas. Debit pindah kredit, debit pindah ke kredit. Ya, kalau seperti itu berarti akan tumpang tindih jadi nantinya. Bagaimana, Sherina? Itu tadi, Pak. Apa namanya? Keterangannya, Pak. Berarti keterangannya tuh nggak pengendalian modal namanya tuh, Pak. Keterangan maksudnya keterangan apa nih? Itu, Pak, di rekening. Nama jurnalnya, Pak. Hah? Yang mana nih? Yang tanggal 12 September, Pak. 12 September. Nama akunnya. Nama akunnya yang mana? Berarti nama akunnya tuh nggak kas rekening Ibu Nisa, di bawahnya tuh pengembalian modal. Berarti nggak seperti itu, Pak? Tidak. Pengembalian modal itu cara pengembalian modal, cara mencatatnya bagaimana? Saat modal diserahkan tadi jurnalnya apa? Saat modal diserahkan jurnalnya apa tadi, Serina? Jurnalnya apa? Kontrak komitmen. Saat modal diserahkan. Kontrak komitmen itu kita buat kalau beda tanggal penyerahan modal ya. Kalau tanggal penyerahan modal sama dengan tanggal akad, tidak perlu dibuat itu. Ini contohnya ya, kalau seandainya langsung diserahkan, saat akad langsung diserahkan, jurnalnya apa? Investasi. Nah, investasi masyarakat pada kas, nah, ya. Rekening. Pada kas atau kita anggap dia serahkan tunai ya.
Jadi kalau bank menyerahkan modal ke nasabah, maka bank akui itu sebagai investasi masyarakat di debit. Kas berkurang di kredit. Sekarang kebalikannya. Sekarang nasabah mengembalikan modalnya sebesar 60 juta. Jurnalnya apa? Kas rekening Ibu Nisa pada piutang investasi masyarakat. Itu kalau tidak dikembalikan tuh. Kalau dikembalikan, Kas rekening Ibu Nisa pada investasi masyarakat. pada investasi masyarakat, tinggal dibalik saya di atas tadi. Paham, Serina? Paham, Pak? Paham ya? Jadi jurnal dalam mencatat di jurnal umum itu akan bertambah dan berkurang. Harus nol dia. Contoh, kalau Bapak punya hutang ke bank, maka bank akan akui itu piutang, ya, piutang murabahah. Itu Bapak berutang di sini, hutangnya murabahah yang seperti sudah pelajari sebelumnya, atau sekarang ya Bapak punya piutangnya musyarakah. Bank akan akui itu sebagai piutang masyarakat, piutang investasi masyarakat. Ya, ini tunggakan ini tidak dibayar. Nanti begitu Pak bayar, berarti kasnya masuk, piutangnya berkurang. Sama dengan ini ya. Oke, paham, Serina? Paham, Pak. Paham ya. Jadi kita dalam mencatat itu akunnya kalau baru transaksinya baru kita buat akun. Seperti ini ya. Yang contoh ini kan piutang investasi masyarakat di Tempo kan akunnya baru ini. Sebelumnya kan tidak ada. Kenapa muncul? Gara-gara apa muncul? Karena dia nggak bayar sesuai tanggal jatuh tempo. Kalau Ibu Nisa bayar sesuai dengan jatuh tempo, nggak muncul akun ini. Akun investasi masyarakat Tempo tidak ada. Dia langsung investasi masyarakatnya selesai berarti. Tapi karena tidak dibayar kewajiban Ibu Anissa tanggal 2 September, akhirnya muncul akun baru, piutang investasi masyarakat Tempo. Berarti Ibu Anissa punya utang. Tetapi investasinya selama akad sudah selesai, sudah pindah ke kredit nol jadinya. Sekarang punya piutang. Begitu Ibu Anissa bayar, berarti kas bank bertambah, piutang Ibu Anissa, hutangnya selesai. Nggak ada lagi. Paham? Hilma, paham Hilma? Paham? Pak. Paham Pak tanya ya. Sekarang kalau tanggal 2 September, ini 2 September ya, 2 September kan akad berakhir ya. 2 September akad berakhir. Seandainya seandainya nasabah itu dia sanggup bayar bagi hasil 4 juta, kemudian sanggup juga mengembalikan modal 60 juta. Jurnalnya apa? Tanggal 2 September itu dia bayarnya. Berarti nasabah bayar berapa totalnya itu? Berapa Hilma? Berapa total bayar? 64 juta. Ya berarti dibayarnya 64 juta dibayar semua. Jurnalnya apa? Apa jurnalnya? Kas atau rekening Ibu Nisa 64 juta. Ya. Kemudian kreditnya? Investasi masyarakat Ibu Nisa 64 juta. Investasi masyarakat 64 juta. Ada yang mau memperbaiki? Ada yang mau memperbaiki? Serina. Saatnya tempo tanggal 2 dibayar semua. Kalau ini kan banyak kasus Bapak contoh. Ini kondisinya normal. Tanggal 2 September saat akad berakhir, Ibu Anissa ini bisa mengembalikan modal 60 juta dan juga bisa membayar bagi hasil untuk bank 4 juta. Jadi total dibayarkan oleh Ibu Anissa ke bank itu 64 juta. Jurnalnya apa? Jadi yang dibayarkan totalnya 64 juta. Jurnalnya apa?
Kas pada investasi, Pak. Kasnya berapa? Kas 64 Kas juta, Pak. 64 juta. Kemudian kreditnya apa? Investasi, Pak. Investasi berapa? 64 juta. 64 juta. Padahal Bapak tampilkan di situ ya. Ada 2 jurnal di situ. Ada yang mau memperbaiki? Ada yang memperbaiki enggak? Ada? Ilfi? Apa jurnalnya Ilfi? Pak, apa pertanyaannya tadi, Pak? Pertanyaannya kalau tanggal ditempuhnya tanggal Saya keluar 2. masuk dari Pak. Pembayaran di akadnya berakhir tanggal 2 September. 2 September itu kan kalau akad berakhir ada 2 kewajiban nasabah. Kembalikan modal 60 juta, bayar bagi hasil nasabah 4 juta. Bayar bagi hasil untuk bank 4 juta. Di total dibayar oleh nasabah 64 juta. Jurnalnya apa? Bagaimana jurnal yang harus kita catat? Nah, Pak Elvi. Hilma, bisa memperbaikinya? Coba Hilma, tadi yang jurnalnya apa tadi? Kas sama investasi, Pak. Kas, kalau dia nasabah bayar kas berarti kas bertambah. Kalau debit rekening berarti rekening nasabah berkurang. Berapa nilainya? Berapa nilainya? 6? 20 juta. 60 juta. 64 juta. 6 berapa? 60 juta. 60 juta, Pak. 60 Nasabah mengembalikan dana ke bank itu, mengembalikan pokok 60 juta, membayar bagi hasil 4 juta. Di total yang dibayar nasabah berapa? 64 juta. 64 juta. Berarti kas, kalau dia bayar kas, berarti masuk kas 64 juta itu. Kalau debit rekening, berarti rekening nasabah berkurang 64 juta. Oke ya. Nah, kemudian kreditnya apa? Kreditnya apa? Hilma. Kreditnya apa Hilma? Kalau nasabah mengembalikan modal, berarti sebelumnya pada saat serahkan modal, investasi masyarakat itu adanya di mana? Di debit atau di kredit? Di debit, Pak. Di debit. Kalau sekarang modal dikembalikan, tentu investasi masyarakatnya pindah dia ke kredit. Berapa nilainya? Nilai masyarakat Di kredit. berapa? Berapa nilai investasi masyarakatnya? 60 juta. Berapa? 60 juta. Berapa nilainya? 64 juta, Pak. 6? 64 juta.
Nilai investasinya tadi yang di atas berapa nilai investasi? 60 juta, Pak. 60 juta sama dengan nilai investasi awal tadi. Total investasi kan 60 juta. Kenapa jadi 64? 4 juta itu adalah pendapatan bagi hasil yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank atau bagi hasil hak nasabah. Kalau bagi hasil hak nasabah itu bank akui sebagai apa? Diakui bank sebagai pendapatan bagi hasil musyarakah. Sama dengan yang tadi itu. Pak kok pusing loh. 4 juta. Kan sama dengan yang ini tuh. Sama dengan saat terima pendapatan. Kalau bank terima pendapatan bagi hasil atau hak bank dalam bagi hasil itu diakui bank sebagai pendapatan bagi hasil masyarakat. Tadi kan nasabah bayarnya 4 juta. 4 juta itu untuk bagi hasil pendapatan bagi hasil masyarakat. Ya, diakui sebagai 64 juta. Kayak ini kalau dibayarnya tepat sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Berarti nasabah mengembalikan seluruh modal bank 60 juta plus bagi hasil bank. Nah, yang 60 juta itu investasi masyarakat, berarti nggak ada lagi investasi masyarakat. Yang 4 juta pendapatan diakui sebagai pendapatan bagi hasil masyarakat. Oke ya. Yang terakhir ini ya, yang terakhir adalah ini kerugian. Kerugian ini ya. Nah, kerugian ini perbedaan dengan mudharabah di sini ada perbedaan dalam kerugian ya. Seandainya terjadi kerugian dan itu bukan karena kelalaian dari pengelola dalam hal ini nasabah seperti faktor-faktor alam nanti ya yang tidak bisa dikendalikan oleh kita sebagai pengelola itu ya. Di sini terjadi bencana alam umpamanya, rugi 1 juta. Nah, 1 juta ini tidak 1 juta yang akan ditanggung kerugian oleh bank, tetapi hanya sesuai dengan porsi modal bank. Bagaimana cara menghitungnya? Ada di slide ini. Cara menghitungnya adalah porsi yang akan ditanggung oleh bank. Nilai investasi bank berapa? 60 juta. Total investasi berapa? 80 juta. Nah, ini yang saudara cari tadi, yang porsi investasi bank itu adalah 75 juta. Kalau sudah tahu dari awal 75 juta, mau langsung dikali juga boleh. Ya. Dapatnya 750.000. Jadi nilai kerugian 1 juta yang ditanggung oleh bank hanya 7.500.000. Oke ya. Kalau rugi dalam investasi, maka nilai investasi bank yang tadi 60 juta otomatis berkurang. Jadi nanti nasabah mengembalikan ke bank bukan 60 juta lagi, yang dikembalikan ke bank nanti hanya kurangi dengan 60 juta, kurangi dengan 750.000. Jadi yang dikembalikan nanti adalah 59.250.000. Sekarang bagaimana cara mencatatnya? Nah, ini Bapak buat 2 caranya ya, tapi tanggalnya buat sama. Kalau yang di atas ini, ya, kalau seperti ini jurnalnya berarti saat kejadian atau saat nasabah melapor kerugian, tetapi bank belum mengakui itu bagian dari kerugian dari investasi masyarakat. Artinya modal investasi yang 60 juta itu belum berkurang. Nah, ini dulu dicatat. Ini juga boleh nanti ya. Di debit kerugian atau kalau mau buat ditambah beban juga boleh. Beban kerugian investasi masyarakat juga boleh. Kalau kerugian saja boleh. Yang penting nama akunnya sama ya. Kerugian investasi masyarakat 750.000 itu di debit. Berarti ada pengurangan berarti beban ya. Beban itu akan mengurangi investasi. Kerugian investasi masyarakat 750.000. Tetapi belum bank akui sebagai pengurangan dari investasi, maka kita catat dulu sebagai penyisian kerugian investasi masyarakat. Atau boleh juga cadangan penyisian kerugian investasi masyarakat, sama dengan yang mudharabah, itu juga boleh. Jumlahnya 750.
Nah, kalau ini saja yang dicatat berarti dalam investasi masih nilainya 60 juta. Belum diakui ya. Nah, sekarang kalau jurnal pertama seperti ini, kemudian ada pengakuan pengeluaran investasi, baru dicatat di bawahnya seperti ini. Berarti saat nasabah membayar ke bank, itu dibayarnya sudah dikurangi dengan kerugian, yaitu sebesar 750.000. Jadi nanti kas yang akan bank terima itu hanya 59.250.000. Yang 750.000-nya kerugian, nah kita debit di sini, yang di atas sudah ada ini ya, penyisian kerugian investasi masyarakat, nah, kita taruh di debit. Itu artinya bank sudah mengakui adanya kerugian. Maka investasi masyarakatnya 60 juta. Sebelumnya investasi masyarakat didebitkan nilainya 60 juta, maka sama-sama 60 juta. Kapan, di mana tahu kerugiannya? Catat ini. Di atas sudah ada kerugian investasi masyarakat. Di bawah, di sebelumnya itu baru bentuk cadangan saja. Kalau sudah diakui, maka cadangan pindah ke debit. Sekarang yang ada adalah kerugian. Jadi sekarang bank menerima pengembalian modal 59.250.000. Berarti sudah ada kerugian. Kerugian dalam masyarakat itu mengurangi modal investasi bank. Jadi nasabah tidak mengembalikan semuanya. Oke, sampai situ paham? Atau mungkin kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. 80 juta itu dapat dari mana ya, Pak? Yang mana? 80 juta, Pak. 80 juta total investasi masyarakat, di soalnya berapa? Balik lagi soal atas. Ini kan Bapak udah buat rumusnya ini, total investasi. Soalnya ada nggak dibaca? Balik lagi ke atasnya soalnya. Soal latihan kan investasinya 80 juta. Kontribusi bank 60 juta. Tadi di awal sudah Pak tanya juga tadi itu. Berapa kontribusi bank 60 juta itu berapa persen? 75 katanya tadi. Siapa yang jawab 75 tadi? Berarti bank akan menanggung kerugian itu 75% dari nilai kerugian. Nah, di bawah Bapak buat rinciannya untuk memudahkan perhitungannya. Kalau di awal tadi saudara sudah tahu kontribusi bank 75%, maka pada saat rugi berarti saudara tinggal kalikan saja 75% kali nilai kerugian, 750. Oke, paham Selina? Paham, Pak. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan kata Bapak kerugian investasi masyarakat kurangi dengan yang mana ya, Pak? Kenapa hasilnya 59.250, Pak? Oke. Usahanya kan rugi nih, dilaporkan rugi oleh nasabah. Ruginya 1 juta. Kalau dalam masyarakat, kerugian 1 juta tidak ditanggung semuanya oleh bank. Berapa yang ditanggung oleh bank? Yang ditanggung oleh bank hanya sesuai porsi modal. Porsi modal bank tadi berapa, Pelita? Porsi modal bank tadi berapa? 60 juta, Pak. 60 juta. 60 juta dari 80 juta itu tadi berapa persen? 75 tadi kan. Maka bank hanya menanggung kerugian 75% dari nilai kerugian. Nilai kerugian kan 1 juta. 75% dari 1 juta kan 750.000. Jadi bank hanya menanggung kerugian 750.000. Kalau usahanya rugi, modalnya berkurang atau bertambah, Pelita? Modalnya berkurang, Pak. Nah, makanya modal bank tadi kan modal bank 60 juta. Gara-gara rugi, tekor bank 750.000. Maka modal bank yang akan dikembalikan oleh nasabah hanya 59.250.000. Kurangi dengan 750.000. Oh ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, itu ya. Nah, ini kalau ruginya bukan karena kelalaian ya, tapi faktor alam. Bagaimana kalau kelalaian? Nah, kalau seandainya
kelalaian dari nasabah dalam mengelola rugi tanggung sendiri. Dia yang nanggung ya. Bank tidak perlu mencatat karena tidak ada jurnal di situ. Oke ya. Kalau ternyata laporkan rugi hari ini, ternyata ruginya oleh karena nasabah, nah, tanggung sendiri berarti. Ini ada dua, ruginya karena kelalaian nasabah, tapi ditinjau dari beberapa dua aspeknya. Kalau seandainya dipandang masih mampu melanjutkan usaha, ya silakan lanjutkan usaha, tapi bank tidak akan mencatat kerugian karena kerugian ditanggung oleh nasabah. Tetapi kalau dilihat sudah tidak mampu melanjutkan usaha karena sudah rugi, maka dilihatlah statusnya dulu. Kolektabilitas namanya. Sudah mengenal apa itu istilah kolektabilitas? Ada yang tahu nggak apa itu kolektabilitas? Mahasiswa perbankan masa nggak tahu kolektabilitas? Ada yang tahu? Sudah pernah dengar belum berita kolektabilitas? Sudah, Pak. Sudah ya, kolektabilitas itu adalah status pembiayaan atau status kredit nasabah di Bank Indonesia atau penggolongan kualitas pembiayaan ya di bank syariah itu nama penggolongan kualitas pembiayaan. Kalau di bank namanya penggolongan kualitas pembiayaan, tapi kalau di nasabah itu status seperti status pembiayaannya. Call istilah itu ada call 1, call 2, call 3, call 4 sampai call 5. Tapi kalau untuk BPRS, call-nya cuma sampai 4 ya, tidak ada 5. Artinya apa? Kalau saudara nanti melihat status nasabah call 1, itu lancar statusnya. Kalau statusnya call 2, dalam pengawasan khusus. Artinya nasabah sudah terlambat bayarnya 1 bulan, 2 bulan. Sampai masuk 3 bulan, kalau sudah terlambat angsurannya 3 bulan masuk call 3. Call 3 artinya apa? Call 3 artinya pertama lancar, kedua dalam pengawasan khusus, yang ketiga kurang lancar. Kemudian lambat lagi sampai 6 bulan terlambatnya, diragukan. Lewat 6 bulan macet berarti. Jadi kalau status nasabah sudah lihat call 1 berarti lancar berarti. Kalau sudah lihat nanti call 4 berarti udah hampir 6 bulan dia terlambat. Macet lagi. Kalau call 5 berarti status nasabah udah macet itu. Udah tunggakannya sudah lebih 6 bulan tidak dibayar. Itu artinya ya. Berarti kalau ada status itu, kalau kita sebagai analis pembiayaan, pembiayaan nasabah pasti ditolak. Nggak usah, jangan disetujui lagi. Dia sudah bermasalah di Bank Indonesia. Oke ya. Ada pertanyaan? Ilfi, ada pertanyaan Ilfi. Ada pertanyaan Ilfi? Nggak ada. Ilfi, Pak. Ilfi. Nggak ada. Ada pertanyaan apa yang tanya berarti Ilfi? Kasus sama yang tadi ya. Kalau Ilfi atau Elvi. Kalau kasusnya sama tadi ya, tanggal 2 September, ini kondisinya rugi ya. Setelah dilaporkan rugi, bank akui langsung ya. Tanggal 2 September itu bank akui langsung kerugiannya sebesar 750.000. Rugi 1 juta, tapi akan bank catat hanya sebesar 750.000. Nah, ini cara mencatatnya ya. Bagaimana cara mencatatnya, Vic? Kalau di atas kan ini enggak rugi ya. Tanggal 2 September enggak rugi nih. Sekarang rugi. Langsung kita akui. Apa jurnalnya? Berarti kalau rugi, nasabah bayarnya hanya 59.250.000. Jurnalnya apa? Kas atau rekening, Pak, di debit. Kas 59.250. Atau rekening nasabah 59 juta. Di debit 250.000. Oke, kemudian kreditnya
di penyisihan kerugian Ini langsung diakui. investasi musyarakah Langsung diakui. tujuh- Langsung akui. Kalau langsung diakui bagaimana? kerugian investasi musyarakahnya Pak di debit 750. Kerugian investasi masyarakat 750 debit ya. Kemudian 50.000 ya Pak. terus Penyisian kerugiannya di kredit 750 Pak. sudah seimbang ya kan? Ini kalau ditambahkan duanya 60 juta ini. Kalau langsung tidak perlu dibuat penyisihan LV. Kalau langsung diakui saat akad berakhir, tidak perlu dibentuk penyisihan. Berarti apa? Berarti kreditnya apa? Investasi masyarakat. Ya langsung ya. Kalau langsung diakui berarti langsung investasi masyarakat. Bandingkan yang di atasnya. Kalau di atas kondisinya normal, tidak rugi, malah untung ya. Nah, kalau saat akad berakhir, kondisi seperti ini berarti nasabah bayar berarti ya. Nasabah kembalikan modal bank 60 juta, ditambah bagi hasil untuk bank 64 juta. Berarti kita akan catat kas masuk bertambah 64 juta atau rekening nasabah berkurang 64 juta. Kreditnya 2 berarti. Investasi masyarakat 60 juta, pendapatan yang 4 juta akui sebagai pendapatan bagi hasil masyarakat. Tapi kalau rugi, ini jurnal. Ini langsung diakui ya. Langsung tidak langsung itu tergantung bank. Mau langsung akui sebagai kerugian silakan. Kalau enggak ya yang tadi. Kalau tidak langsung berarti jurnalnya apa? Bentuk dulu penyisihan kerugian investasi masyarakat. Tapi kalau langsung diakui ya langsung investasi masyarakat. Baik. Itu saja untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Wahyu Asman? Utari Yuri Mardiani. Ada pertanyaan? Nah ya, kalau tidak Bapak coba ulangi. Jadi dalam musyarakah itu pertama memang beberapa bagian itu proses pencatatan mirip dengan mudharabah. Ya, proses pencatatannya juga berurutan ya. Pertama saat akad. Saat akad itu perhatikanlah apakah langsung modal diserahkan atau tidak. Kalau langsung diserahkan modal berarti langsung saja akui sebagai investasi masyarakat, kas berkurang. Tetapi kalau tidak langsung diserahkan modal, akad saja dulu, kemudian baru menyerah modal, berarti kita buat dulu kontrak komitmen investasi masyarakat pada kewajiban kontrak komitmen. Oke, baru serahkan modal. Kemudian jurnal saat bank menerima pembayaran bagi hasil. Jurnalnya apa? Kas masuk, akui itu sebagai pendapatan bagi hasil. Kalau seandainya nasabah tidak bisa menunaikan kewajiban pembayaran bagi hasil saat tanggal jatuh tempo, maka akui dulu sebagai piutang pendapatan bagi hasil masyarakat pada pendapatan bagi hasil masyarakat akurat. Yang terakhir pada saat modal dikembalikan. Kalau modalnya bisa dikembalikan tepat waktu, berarti langsung kas masuk investasi masyarakat berkurang. Kalau tidak bisa bayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo, berarti akui itu sebagai piutang investasi masyarakat jatuh tempo pada investasi masyarakat. Nah itu saja kunci-kuncinya ya. Kemudian terkait kerugian. Nah, kalau rugi, itu bank hanya menanggung sebesar kontribusi dana saja. Cara perhitungannya ya bisa langsung saudara hitung dari awal. Kalau sudah tahu kontribusinya, persentasenya, langsung kalikan saja dengan nilai nominal kerugiannya. Tapi kalau enggak ya dibagi dulu.
jumlah konsumsi bank bagi dengan nilai investasi kali nilai kerugian. Ya. Nah, cara mencatatnya ada dua. Kalau bank belum mengakui saat kejadian, berarti kita buat dulu dana cadangan. Caranya, debitnya adalah kerugian investasi musyarakah pada penyisian kerugian investasi musyarakah. Baru setelah itu di akhir akad diakui kerugian. Nah, kalau diakui kerugian pada saat akad berakhir, sebelumnya belum diakui, lihat saya jurnal di atasnya apa. Ya, tapi kalau langsung diakui berarti catat di debitnya kerugian investasi musyarakah, di bawahnya langsung investasi musyarakah. Oke ya, ada pertanyaan? Kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan, nah kita lanjutkan ke Google Classroom. Nah, latihannya yang ini ya. Ada ini sini. Yang halaman ini, yang ini. Soal latihan 1. Nah, silakan dilanjutkan ke Google Classroom. Kalau bisa menyelesaikan langsung serahkan hari ini, langsung dapat nilai. Dapat bonus berarti. Kalau bisa terlambat. Itu di Google Classroom itu ada tercatatnya biasa siapa yang sering terlambat, kirimnya ketahuan. Oke ya, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada ya, kita akhiri kuliah hari ini. Ini jumlah saudara kan 18 orang ya. Tapi kenapa masuknya cuma 10 dari yang stabil, 10 orang yang stabil kalian. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup kuliah hari ini membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke Google Classroom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.